Assalamualaikum kelas, selamat pagi. Kita bahas tentang SAW ya, karena kepotong kemarin karena kendala jaringan sama listrik. Jadi saya akan masuk ke SAW, yaitu kepanjangannya Simple Additive Weighting Method. Ini adalah sebuah metode untuk perankingan. Jadi mau mengambil optimasi ya atau alternatif terbaik gitu. Alternatif terbaik dari eh, apa namanya beberapa alternatif terhadap sebuah kasus untuk pengambilan keputusan. Nah, eh, saya lanjutin dulu. Ini kasus yang pertama ya. Ini contohnya. Jadi di SAW itu nanti kita akan harus mengidentifikasi dulu kriterianya itu apa saja. Kemudian alternatifnya itu apa saja. Kemudian bobot dari masing-masing kriteria itu berapa. Nah, itu kita akan identifikasi. Nah, saya langsung ke contoh. Di sini contohnya adalah sebuah perusahaan di Jogja itu mau membangun gudang di 3 lokasi. Dia punya 3 lokasi. Lokasi pertama namanya Ngemplak, lokasi kedua namanya Kalasan, lokasi ketiga namanya Kota Gede. Sedangkan kriteria yang dijadikan acuan untuk pengambilan keputusannya adalah yang pertama, jarak antara lokasi dengan pasar terdekat, kemudian kepadatan penduduk di sekitar lokasi, yang ketiga, jarak lokasi dari pabrik, kemudian yang keempat, jarak lokasi dengan gudang yang sudah ada, dan yang kelima adalah harga tanah di lokasi tersebut. Gitu. Nah, si perusahaan itu memberikan bobot kriterianya, mereka mengutamakan jarak dengan pasar terdekat. Itu adalah kriteria yang paling penting oleh perusahaan tadi, itu dianggap paling penting, maka diberikan bobot sangat tinggi atau bobotnya 5 kalau diangkakan jadi angka 5. Kemudian kepadatan penduduk itu tidak terlalu penting ya. Dia cukup penting saja gitu, tidak penting banget gitu atau tidak penting. Jadi diberikan angkanya 3 gitu. Sedangkan yang terpenting kedua setelah jarak dengan pasar yaitu jarak dari pabrik, jarak lokasi dengan pabrik dan jarak lokasi dengan gudang yang sudah ada. Itu dianggap penting. Sedangkan harga tanah itu tidak terlalu penting, jadi tidak menjadi preferensi utama atau pilihan utama gitu. Maka diberikan bobotnya 2. Nah, dari kriteria tadi, pembobotan kriteria tadi, maka dibuat matriksnya menjadi matrik W. Matrik W itu Anda bisa lihat di bagian paling bawah, dikumpulin ya, dari kriteria 1, kriteria 2, 3, 4, 5, maka matrik W isinya adalah 5, 3, 4, 4, 2. 5 mewakili kriteria 1, 3 mewakili kriteria 2, 4 yang pertama mewakili kriteria 3, 4 yang kedua mewakili kriteria 4, dan 2 itu mewakili kriteria 5. Nah, dari narasi ini, saya buatkan tabelnya seperti ini. Itu agar lebih mudah untuk nangkepnya ya. Jadi ada kolom pertama itu adalah kolom alternatif, isinya ada 3, Ngemplak, Kalasan, dan Kota Gede. Kemudian kolom di sebelah kanannya berikutnya adalah kriteria, itu ada 5 ya. Mulai dari jarak dengan pasar, kepadatan penduduk, kemudian jarak dari pabrik, jarak dengan gudang yang sudah ada, dan harga tanah gitu. Nah, isinya kan baru diketahui di situ adalah dekat, jauh, padat, tidak padat, jarang gitu. Kemudian murah, mahal gitu. Nah, itu agar mudah penghitungannya dikonversi menjadi angka, diberikan pembuatan apa namanya kriteria ya. Nah, dia diangkakan itu untuk jarak. Kalau yang jarak itu diberikan rating ya, diberikan rating. Kalau sangat jauh itu diberi rating 1, sedangkan kalau sangat dekat diberi rating 5 gitu. Jadi sangat jauh itu 1, jauh 2, cukup dekat 3, 4 itu dekat, kemudian 5 itu sangat dekat. Itu ratingnya.
untuk jarak. Rating untuk kepadatan penduduk itu sangat jarang diberi angka 1, jarang 2, cukup padat 3, padat 4, dan sangat padat 5. Itu untuk kepadatan. Jarak dari pabrik sama jarak dengan gudang yang sudah ada itu ratingnya sama dengan jarak dengan pasar karena sama-sama jarak gitu ya. Sedangkan yang agak beda nih harga tanah ya. Ratingnya kalau sangat mahal itu diberi angka 1 dan sangat murah diberi angka 5 gitu. Nah, dari tabel ini yang tadinya berupa narasi ya, berupa teks gitu, ukurannya, ukuran kriterianya berupa teks, maka dikonversi menjadi tabel seperti di bawah ini. Kenapa kok perlu dikonversi, Bu? Karena nanti akan dijadikan matriks. Gitu kan. Matriks itu isinya bukan angka, bukan kata-kata atau teks. Matriks itu isinya angka. Maka kalau Anda lihat dari tabel hijau yang di atas, itu kalau dikonversi ke bawah menjadi tabel rating kecocokannya seperti itu. Jadi ngemplak jadi A1, Kalasan A2, Kota Gede A3 gitu karena dia alternatif. Kemudian jarak dengan pasar itu kan kriteria ya, itu C1, kepadatan penduduk C2, jarak dari pabrik C3, jarak dengan gudang C4 dan harga tanah C5. Tadi sudah ada ratingnya untuk masing-masing kriteria jarak, kepadatan sama harga tadi udah ada ratingnya, maka kata-kata dekat, cukup dekat, sangat dekat itu dikonversi menjadi angka sesuai sama rating yang sudah diberikan tadi. Jadi dekat itu angkanya 4, cukup dekat angkanya 3, sangat dekat angkanya 5 dan seterusnya. Gitu ya. Ini angkanya ngikutin dari rating yang di halaman sebelumnya. Kemudian dari rating kecocokan ini, dari tabel rating kecocokannya, maka dinotasikan menjadi matriks. Nih, angka-angkanya ditarik nih, geser. 4 ini geser ke sini. 4 yang kanan geser ke situ. 3 yang di bawahnya 4 itu di kolom C1 digeser ke kolom pertama. 5 geser ke kolom 5. Ini menjadi bentuknya matriks. Diberi nama matriks X. Kenapa? Karena belum dinormalisasi. Makanya diberi nama matriks X. Matriks keputusannya ini dikasih nama X dulu. Nah, dari matriks X itu dilakukan normalisasi tahapannya ya. Jadi setelah mengidentifikasi alternatif dan kriteria, kemudian memberikan rating, kemudian membuat menjadi matriks keputusan. Nah, dari matriks keputusan itu dinormalisasi menggunakan persamaan RIJ sama dengan XIJ dibagi maksimum XIJ. Ini nanti kalau di real kondisi nyata, kalau R itu rating itu berkaitan sama biaya, itu nanti nilainya atau rumusnya berubah jadi min XIJ dibagi XIJ, tapi kalau dia berupa keuntungan maka akan seperti ini, XIJ dibagi maksimum XIJ gitu. Nanti di contoh yang kasus kedua nanti kelihatan. Nah, ini yang di kasus pertama karena tidak diberikan penggolongan mana yang menjadi biaya, mana yang menjadi keuntungan, maka semuanya diberikan dianggap keuntungan ya jadinya ya. Sehingga di matriks X itu akan dinormalisasi menggunakan persamaan yang di atas. RIJ sama dengan XIJ dibagi maksimum XIJ. Maksudnya gimana sih, Bu? Nah, oke, kita lihat ya. Di matriks X. Udah tahu kan matriks X-nya terdiri dari 5 kolom 3 baris atau 3 baris 5 kolom. Ya, di sini. Nah, untuk R11 yang ini. R11 itu rumusnya menjadi 4. 4 ini angka dari R. 4 ini angka dari R. Kemudian di bawah adalah diambil dari maksimum 3, 4, 5. Maksimum dari kolom pertama. Nih. Dari kolom pertama itu maksimumnya dicari. Maksimumnya berapa? Nah, dari 3, 4, 5, maksimumnya adalah 5. Maka menjadi perhitungan untuk R11 adalah 4 dibagi 5.
maka hasilnya adalah 0,8. R12. R12 itu yang mana sih, Bu? R12 itu yang itu loh, angka 3. Yang di kolom pertama. Sorry, bukan 12 ya. R21 kolom dulu. R kolom baris. I-nya kolom kan? Nah, I-nya baris kan? Ya, I-nya baris, J-nya kolom ya. Oke. Nah, di sana 3 itu untuk rating 21, R21. Angkanya 3 yang di atas, kemudian yang di bawah adalah maksimum dari 345 atau 435 maksimumnya 5 kan, jadi 3 dibagi 5 sama dengan 0,6. Yang di R31 ini sama, diambil dari situ, dari kolom pertama baris yang ketiga, R31 gitu. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Ini normalisasi baru untuk kolom yang pertama. Kolom kedua, kita lihat ya, kolom kedua R12. R12 berarti 4 turun ya ke situ, dibagi maksimum dari 434 dari kolomnya. Nih dari sebelah sini ya, yang saya kotakin merah nih. Yang saya kotakin merah, ini maksimumnya berapa? Ini kelihatan kan? Jadi perhitungannya adalah 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kemudian untuk R22 itu ambil dari angka yang ada di bawahnya 4, tapi masih ada di kolom 2. Baris 2, kolom 2 ini. Oke. Jadi 3 di sana dibagi maksimum 434, yaitu 4. Jadi hasilnya 0,75. Sedangkan yang R32 adalah 4 ya, ambil dari 4 yang paling bawah dibagi maksimum 434, yaitu 4 dibagi 4, akhirnya hasilnya adalah 1. Angka 1, 0,751 ini adalah normalisasi untuk kolom kedua. Sekarang yang kolom ketiga. Kolom ketiga R13 situ seperti tadi diambil maksimumnya dari kolom ketiga yaitu angka 5. Jadi untuk R13 itu normalisasinya angkanya 1. Kemudian R23 angkanya 4. Sedangkan R33 4 ya, 4 per 5 jadi 0,8. Kalau R33 itu angkanya 2 dibagi 5 jadi 0,4 gitu ya. Kemudian yang ini yang kolom keempat, 3-nya turun situ dibagi maksimum 322, 3 kan, 3 dibagi 3 1. Terus untuk R24-nya segitu 0,06667 gitu. Kemudian di R34 itu 0,667 juga. Kebetulan sama angkanya 2 per 3. Jadi 0,6667 gitu. Terus, nah ini untuk kolom kelima. Kolom kelima itu 3 ya, dari R15 itu turun 3 ke bawah. Kemudian maksimum 332. Angka yang tertinggi dari maksimum 332 adalah 3. Jadi 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian yang R25 itu adalah 3 juga. Itu dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian R35 itu adalah 2 dibagi 3. Jadi angkanya hasilnya adalah 0,6667 gitu. Nah, setelah proses normalisasi ini, maka akan didapatkan matriks R, yaitu matriks yang telah ternormalisasi. Itu matriks R-nya bentuknya seperti itu. Jadi dimasukkan semua angka dari hasil perhitungan yang satu-satu tadi. Kemudian lanjutannya dilakukan proses perankingan dengan menggunakan persamaan itu V. VI sama dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai dengan N, di mana sigmanya merupakan perkalian antara W dikali R. W ke J dibagi RIJ. Dikali RIJ, sorry. Nah, jadi perhitungannya seperti yang dilihat di bawah. Di situ V1
untuk V1 ya, untuk lokasi 1 yaitu 5 dikali 0,5 ini dapatnya dari bobot yang W tadi. Kan W tadi 5 3 4 4 2. Jadi ini 5, ini bobot dikali 0,8. 0,8 itu dari sini. Dari R. Kemudian 3 ini adalah bobot dikalikan 1 diambil dari sini. Kemudian 4 ini adalah bobot dikalikan 1. 1 ini adalah angka di dalam matriks R di baris 1 kolom ketiga. Kemudian 4 lagi ini adalah bobot dikalikan 1, ini ambil dari yang di atas baris pertama kolom keempat. Kemudian 2 di sini adalah bobot yang untuk kriteria 5 dikalikan dengan 1, angkanya diambil dari matriks R baris 1 kolom 5. Nah, ini kalau dikalikan kemudian dijumlahkan, karena di sini sigma ya, sigma ini artinya dijumlahkan, maka dia hasilnya adalah 17. Begitu juga untuk yang V2 atau lokasi kedua. Lokasi yang kedua, tadi mana ya, kalau nggak salah Kalasan ya. Nah, ini setelah dikalikan dari bobot dan matriks R, maka akan ketemu penjumlahnya adalah 13,1167. Kemudian V3, kotak gede, itu kalau setelah dikalikan, di proses peringkingan ini dikalikan, hasilnya adalah 13,6. Nah, dari 3 hasil ini terlihat angka yang paling besar adalah angka di V1. Berarti lokasi gudang yang terbaik adalah V1 atau yang di Ngemplak. Maka diperoleh keputusannya ya, diperoleh rankingannya, ranking 1 adalah Ngemplak, ranking 2 itu adanya di Kota Gede, baru ranking ketiganya itu adanya di Kalasan. Gitu. Ini untuk kasus 31. Nah, di kasus 3.2 ini kita menggunakan data real ya, didapatkan data realnya sebagai seperti yang terlihat di tabel, yaitu jarak dari Ngemplak ke pasar itu ternyata 0,75 kilo. Sedangkan jarak dari Kota Gede ke pasar terdekat adalah 0,90 kilo. Kalau dari Kalasan ke jarak Kalasan ke pasar terdekat itu adalah 0,50 kilo. Nah, kalau kepadatan penduduknya di Ngemplak itu 2.000 orang per kilometer persegi. Sedangkan kalau di Kalasan 1.500 orang per kilometer persegi. Dan di Kota Gede kepadatan penduduknya 2.050 orang per kilometer persegi. Nah, jarak lokasi Kota Gede ke pabrik itu 35 kilo. Kalau dari Kalasan ke pabrik itu 20 kilo dan dari Ngemplak ke pabrik adalah 18 kilo. Sedangkan jarak dari gudang yang ada ke Ngemplak itu sekitar 50 kilo. Kemudian ke Kalasan itu 40 kilo ke gudang ya. Ke Kota Gede ke gudang adalah 35 kilo. Kalau harga tanahnya itu dalam ribuan ya. Jadi di Ngemplak itu harga tanahnya 500.000 per meter persegi. Sedangkan di Kalasan 450.000 per meter persegi dan di Kota Gede 800.000 per meter persegi. Gitu. Nah, dari tabel yang tadi, tabel rating pembobotan tadi, ternyata perusahaan memberikan kriteria untuk kriteria 2 dan kriteria 4 itu masuk dalam kriteria keuntungan. Sedangkan kriteria 1, kriteria 3, dan kriteria 5 itu masuk ke kriteria biaya. Gitu. Nah, apa bedanya? Nanti bedanya adalah di persamaan untuk normalisasinya. Nah, ini kita notasikan dulu ya matrik keputusannya. Matrik X itu menjadi seperti yang saya tulis di bawah. Ini menotasi untuk matrik X dari data real yang kita punya tadi gitu. Jadi ada 3 baris 5 kolom.
tapi angkanya angka besar ya, sesuai dengan angka yang ada di dalam tabel pembobotan yang di atas, tabel rating pembobotan. Nah, kemudian ini untuk normalisasinya. Untuk normalisasi matriks X, persamaannya ada dua yang digunakan. Jika kriteria itu masuk ke dalam atribut keuntungan atau kriteria keuntungan, maka akan menggunakan rumus yang RIJ sama dengan XIJ dibagi maksimum XIJ. Sedangkan jika kriteria itu masuk ke dalam kategori kriteria biaya atau cost, maka dia akan menggunakan rumus yang ini, min XIJ dibagi XIJ di RIJ itu adalah min XIJ dibagi XIJ gitu. Nah, maka karena tadi C1 dan C2 itu masuk kategori keuntungan, maka dia menggunakan rumus yang atas, yang XIJ dibagi maksimum XIJ, sedangkan C1, C3, dan C5 menggunakan persamaan minimum XIJ dibagi XIJ. Gitu ya. Jadi perhitungannya akan berbeda dengan yang tadi, yang di awal saya sebutkan. Karena sudah ada pengelompokan mana yang menjadi kriteria keuntungan, mana yang menjadi kriteria. Oke, ini hasil normalisasinya ya. Di R11 itu minimum dari 0,75, 0,5, dan 0,9. Nah, minimum yang paling kecil dari kolom 1 ini adalah 0,5. Maka 0,5 ini ditaruh di atas. Bawahnya adalah elemen-elemennya. Jadi yang di R11 itu 0,5 dibagi 0,75. Hasilnya 0,66667. Kemudian di R21 itu 0,5 dibagi 0,5, hasilnya 1. Kemudian di R31 0,5 dibagi 0,9, hasilnya 0,5556. Nah, ini untuk kolom 1. Yang kolom 2 ini yang di sebelah kanannya 2000 dibagi maksimum 2000, 1500 sama 2050. Kenapa rumusnya beda? Karena yang di C2 atau kolom kedua, kriteria kedua, itu masuk ke keuntungan. Kriteria keuntungan. Makanya pakai rumusnya yang XIJ dibagi maksimum XIJ. Gitu ya. Jadi 2000 dibagi yang terbesar adalah 2050, hasilnya adalah 0,9756. R22 itu 1500 dibagi 2050, hasilnya 0,7317. Kemudian R32 ya kan, baris 3 kolom kedua itu 2050 dibagi 2050. Ini hasilnya 1. Sedangkan di kolom ketiga baris pertama itu pakai rumusnya yang minimum XIJ dibagi XIJ, karena kolom ketiga atau kriteria ketiga itu masuk kriteria biaya. Jadi 18 dibagi 18 sama dengan 1, kemudian 18 dibagi 20 itu sama dengan 9, karena minimumnya 18 kan di kolom ketiga itu. Jadi 18 dibagi 35 sama dengan 0,5143. Sedangkan di kolom keempat, kriteria keempat itu masuk kriteria keuntungan. Maka rumusnya adalah XIJ dibagi maksimum XIJ. Maksimum dari 50, 40, dan 30. Ini dari kolom keempat kan. Ini kolom keempat ya. Itu yang paling maksimum atau nilai terbesarnya adalah, ini ya. Maksimumnya adalah 50. Maka 50 ada di bawah ya, di bilangan bawah. Jadi penyebut. Jadi 50 dibagi 50 sama dengan 1. Kemudian di baris kedua, kolom keempat itu adalah 40 dibagi 50, 0,8. Dan di baris 3 kolom keempat adalah 30 dibagi 50, 0,6. Gitu. Sedangkan di kolom yang terakhir, dia masuk kategorinya biaya, maka formulanya atau persamaannya adalah minimum XIJ dibagi XIJ. Jadi 450 itu adalah nilai terkecil di kolom itu, dibagi 500 sama dengan 0,9.
Kemudian 450 dibagi 450 itu sama dengan 1, dan 450 dibagi 800 itu sama dengan 0,5625. Jadi dari hasil normalisasi, maka diperoleh matriks R ternormalisasinya adalah seperti yang Anda lihat di sebelah kanan. Itu matriks R-nya. Ya, itu hasil normalisasi. Gitu. Nah, dari hasil normalisasi ini kemudian kita lakukan rankingan ya. Kalau rankingan tadi kan berdasarkan perkalian antara bobot dengan ranking ya, di matrik R, di masing-masing elemen matrik R, kemudian dijumlahkan. Itu akan ketemu nilai dari perankingannya. Nah, V1 ya, kalau Anda lihat mungkin di kalau lihat di hasil scan di halaman 79 yang saya kemarin kasih, itu di matriks R agak berbeda, ada yang berbeda nilainya di sini di 0,6. Nah, itu kayaknya mungkin salah perhitungan ya yang ada di buku. Nah, kalau saya hitung kembali dengan hitungan yang tadi, ada hasilnya adalah 0,6. Itu akan mempengaruhi di hasil akhirnya yang di V itu agak berbeda juga dengan yang ada di buku gitu. Jadi ini adalah hasil perhitungan yang saya hitung kembali. Di V1 itu perkalian antara bobot dikalikan elemen R gitu ya, atau elemen ranking, itu kelihatan V1 jumlahnya adalah 16,0602, sedangkan di V2 itu ada di angkanya 15,9951, dan V3 hasilnya adalah 11,3599. Nah, dari sini kelihatan bahwa lokasi gudang yang terbaik, yang paling optimum adalah lokasi V1 atau ngemplak. Sedangkan ranking di bawahnya atau urutan keduanya adalah di Kalasan, yaitu 15,9951. Sedangkan yang paling terakhir rankingnya adalah lokasi yang di Kota Gede, yang angkanya 11,3599. Nah, hasil perhitungan ini berbeda dengan yang pertama ya, yang di kasus 31 yang semuanya pakai maksimum atau tidak ada pengelompokan kriteria keuntungan dan kriteria biaya gitu. Nah, gitu ya. Sampai sini dulu yang SAW. Semoga ini bisa menjadi acuan. Nanti kalau yang ada tugas ya, kemarin kita mau bikin Gojek ya, gimana caranya nentuin itu si driver yang akan muncul di Maps yang paling deket sama penumpang yang sedang mencari jasa untuk bisa Gojek, bisa Gokar, bisa GoSend, bisa GoBox, apapun itu semuanya pakai Maps kan. Nah, itu bagaimana menampilkan pilihan driver yang ada di sekitar situ gitu dengan beberapa kriterianya. Gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.